Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yulanda Rahmadia dengan NIM F1C220010, Fazar Arianto dengan NIM F1C220017, Nadila Fibrianti dengan NIM F1C220018. Kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Hasil Kali Transformasi. Pengertian. Hasil kali transformasi atau yang biasa disebut komposisi transformasi adalah menggabungkan beberapa transformasi sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks. Hasil kali transformasi memiliki definisi andaikan F dan G dua transformasi, yakni dengan F memetakan V asal ke V hasil, G memetakan V asal ke V hasil, maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai G bundaran F pada titik P, sama dengan G FP pada setiap P pada bidang V. Terdapat pula teorema, yaitu jika F memetakan V asal ke V hasil dan G memetakan V asal ke V hasil, masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G bundaran F memetakan pada V asal ke V hasil adalah juga suatu transformasi. Akan dibuktikan bahwa H sama dengan G bundaran F suatu transformasi. Untuk ini harus dibuktikan dua hal, yaitu H surjektif dan H injektif. Yang pertama, kita akan buktikan H surjektif. Karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V. Dan daerah asal G juga seluruh V, sebab G suatu transformasi. Ambil Y pada bidang V, apakah ada X sehingga HX sama dengan Y? Akan dibuktikan Y sama dengan HX. Karena G transformasi, maka di setiap Y pada bidang F terdapat Z pada bidang V dan Y sama dengan GZ. Maka F suatu transformasi, maka pada Z terdapat X pada bidang V dan Z sama dengan Fx. Maka Y sama dengan GFX atau Y sama dengan G bundaran Fx. Jadi Y sama dengan HX sehingga terbukti bahwa H surjektif. Yang kedua akan dibuktikan H injektif. Artinya jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ di setiap P, Q pada bidang V. Ambil P, Q pada bidang V, dan P tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas GFP tidak sama dengan GFQ, karena G injektif. Diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP tidak sama dengan GFQ di setiap P, G pada bidang V. Jadi terbukti H injektif. Karena H surjektif dan H injektif, maka H suatu transformasi. Jadi terbukti H sama dengan G bundaran F suatu transformasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fazar Arianto. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yakni contoh soal, di mana diketahui T dan juga S merupakan suatu isometri, maka selidiki untuk A, TS sebuah isometri, B, TS sama dengan ST, C, jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TS di titik G, juga sebuah garis.
Dan D, jika G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TS di titik G, kemudian H aksen sama dengan TS di titik H, maka G aksen sejajar dengan H aksen. Untuk penyelesaian yang pertama, A, T dan juga S adalah isometri-isometri sehingga T dan juga S adalah suatu transformasi. Berdasarkan teorema, jika F memetakan dari V asal ke V hasil dan juga G memetakan dari V asal ke V hasil, maka masing-masing merupakan suatu transformasi. Maka hasil kali H sama dengan G bundaran F yang memetakan dari V asal ke V hasil adalah juga suatu transformasi. Maka TS juga suatu transformasi. ADB apakah TS merupakan isometri, maka kita ambil sembarang titik A di mana B terdapat di V. Untuk SA sama dengan A aksen, kemudian SB sama dengan B aksen. Dikarenakan S isometri, sehingga AB sama dengan A aksen dikalikan B aksen. Untuk T A aksen itu sama dengan A double aksen, dan TB aksen sama dengan B double aksen. Dikarenakan T merupakan suatu isometri, sehingga A aksen dikali B aksen sama dengan A double aksen dikalikan B double aksen. Dengan demikian, AB sama dengan A aksen kali B aksen, sama juga dengan A double aksen dikalikan B double aksen. Untuk TS di titik A sama dengan TS untuk di titik A aksen, sama dengan T untuk A aksen, maka sama dengan A double aksen. Kemudian untuk TS di titik A sama dengan TS untuk di titik A aksen, sama dengan TB aksen, maka sama dengan B double aksen. Dikarenakan AB sama dengan A double aksen dikalikan B double aksen, sehingga TS merupakan sebuah isometri, sehingga TS adalah suatu isometri. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang B, ADB, TS sama dengan ST. Yang C, apabila G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TS untuk G juga sebuah garis. Jadi telah diketahui bahwa TS sebuah isometri. Berdasarkan teorema, sebuah isometri memetakan garis menjadi garis double aksen. Maka G aksen sama dengan TS di titik G adalah sebuah garis. Jadi pernyataan jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TS di titik G juga sebuah garis. Maka teorema tersebut benar. Yang D, apabila G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TS di titik G, H aksen sama dengan TS di titik H, maka G aksen sejajar dengan H aksen. Karena TS sebuah isometri, berdasarkan teorema, sebuah isometri mengawetkan kesejajaran dua garis, sehingga diperoleh G aksen sejajar dengan H aksen. Dengan G aksen sama dengan TS di titik G, H aksen sama dengan TS di titik H, G sejajar dengan H. Jadi pernyataan apabila G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TS di titik G, H aksen sama dengan TS di titik H, maka G aksen sejajar dengan H itu benar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.